Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Markus pasal yang pertama mulai ayat 40 sampai ayat 42. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Mari pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini saudara. Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini dijelaskan bahwa satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita, akhirnya orang kusta ini mengalami mujizat, di mana tangan Yesus terulur kepada dia. Yesus menjamah dia dan melakukan mujizat di dalam kehidupannya, dan orang ini mengalami mujizat dan dia disembuhkan dan dia menjadi tahir. Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini sangat melegakan saudara. Kenapa saya berkata demikian? Kalau kita merenungkan siapa orang kusta ini, orang kusta ini adalah orang yang dianggap najis pada waktu itu. Kalau ada seseorang yang kena kusta, maka orang tersebut harus disingkirkan, harus diasingkan. Diasingkan dari keluarga, diasingkan dari masyarakat. Mereka dianggap najis. Kemanapun mereka pergi, mereka harus berseru-seru najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang-orang langsung menyingkir, menjauh dari mereka. Orang kusta ini adalah orang yang dibuang, orang yang disingkirkan dan dianggap najis. Tetapi tangan Yesus terulur bagi dia, menjamah tubuh yang dianggap najis itu, dan kemudian melakukan mujizat bagi dia. Saudara, kalau orang kusta yang dianggap najis itu pun Yesus mengulurkan tangan dan menjamah serta menyembuhkannya, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa tidak ada saya dan saudara yang tidak layak di hadapan Tuhan. Setiap kita layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau mengulurkan tangan dan menjamah kita. Mungkin saat ini ada saudara yang merasa hidup saudara begitu hina. Saudara merasa bahwa hidup saudara kotor.
Saudara merasa saudara tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Dengar saudara, pada waktu itu orang yang paling dianggap hina dan najis dan kotor adalah orang kusta. Tetapi ternyata kepada dia pun Yesus mengulurkan tangan. Dan hari ini sekotor apapun hidup saudara, sehina apapun hidup saudara, dengar, Yesus mau mengulurkan tangan, menjamah dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus mengulurkan tangan kepada dia. Di ayat 40 dikatakan saudara, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Kenapa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta tersebut saudara? Karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia datang kepada Yesus mau memohon di hadapannya dan sambil berlutut di hadapannya. Sikapnya yang benar, yang berlutut menyembah, merendahkan diri di kaki Tuhan, itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga akhirnya dia ulurkan tangan dan menjamah orang kusta itu. Saudara, hari ini siapapun kita, sehina apapun saudara, siapapun, sebesar apapun masalah persoalan saudara, hari ini Yesus mau menjamah saudara. Hatinya akan tergerak oleh belas kasihan jika saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar. Karena ketika kita datang kepada dia dengan sikap yang benar, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Sekalipun hidup saudara kotor, sekalipun hidup saudara najis, sekalipun hidup saudara hina, kalau hari ini saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar, dia tidak akan lihat masa lalu saudara, kehinaan dan kenajisan saudara, tapi dia lihat hati saudara yang mau datang kepada dia hari ini. Ketika saudara datang dengan sikap yang benar, dia akan ulurkan tangan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia mau menjamah kehidupan saudara. Yesus mau menjamah hidupmu. Yesus mau menjamah hidupmu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat engkau datang kepada dia dengan sikap yang benar. Itu sebabnya saudara, hari ini pastikan saudara datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapannya, sujud di hadapannya, datang menyembah dia. Karena ketika kita datang rendahkan diri, sujud menyembah dia, maka saat ini hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Sehina apapun hidup saudara, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan, dan dia akan ulurkan tangan menjamah masalah saudara, menjamah persoalan saudara, menjamah penyakit saudara, sehingga mujizat akan terjadi. Saya percaya saat ini saudara akan mengalami mujizat yang dahsyat, oleh karena tangan Tuhan terulur kepada saudara mengerjakan mujizat ketika saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar. Dan kemudian selanjutnya saudara, di ayat 40 itu juga dikatakan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau. Dengar saudara, dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar ketika dia berkata kalau engkau mau. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia memang membutuhkan mujizat, dia membutuhkan kesembuhan, tetapi dia juga sadar bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Apa yang Tuhan mau, itulah yang terbaik. Itu sebabnya saat dia datang memohon kepada Yesus, dia menegaskan bahwa kalau engkau mau, artinya dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, apa yang dikehendaki oleh Tuhan itulah yang terbaik, karena Tuhan kita tahu hari esok. Kita tidak tahu sama sekali apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi di hari esok. Itu sebabnya belum tentu yang kita inginkan itu yang terbaik. Tetapi dia
Tuhan kita, dia tahu hari esok, dia tahu bahkan sampai kepada kekekalan, dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya dia sudah rancangkan rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita, karena dia tahu hari esok. Saudara, bagaimana sehingga orang kusta tersebut mengalami jamahan Tuhan? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat dia, dan tangan Yesus terulur menjamah dia, saudara, karena dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar. Dia memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hari ini pastikan permohonan saudara, kerinduan saudara, itu adalah permohonan dan kerinduan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau apa yang saudara mohonkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara perjuangkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sekalipun itu tercapai, itu bisa menimbulkan masalah besar. Itu sebabnya pastikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Panjatkan permohonan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, di mana di kalimat terakhir dikatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalimatnya yang terakhir menegaskan tentang iman, saudara. Jadi yang terakhir, dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Ketika dia berkata engkau dapat, dia tidak berkata engkau mungkin dapat, engkau mudah-mudahan dapat, tapi dia berkata engkau dapat. Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus dapat mentahirkan dia, Yesus berkuasa menyembuhkan dia. Sekalipun penyakit yang dia derita adalah penyakit yang tidak ada obatnya sama sekali, hanya mujizat yang bisa menyembuhkan, tetapi sekalipun tidak ada obatnya, dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan dapat, Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi dia. Dan ketika dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, dengan permohonan yang benar, dan yang ketiga ini dengan iman yang benar, maka ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya, maksudnya hati Yesus, oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Sungguh dahsyat mujizat yang dia alami, saudara, ketika dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, permohonan yang benar, dan iman yang benar. Saat ini, saudara, saya rindu kita merenung ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah hari ini ayat 41 dan 42 ini digenapi dalam hidup saudara. Ketika Yesus melihat saudara, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia ulurkan tangan bagi saudara, dan kemudian dia menjamah saudara, masalah saudara, persoalan saudara, penyakit saudara, apapun itu, dia ulurkan tangan dan menjamah saudara, sehingga mujizat pun terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada kita, saudara, dan dia ulurkan tangannya menjamah kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, sujud di kakinya, rendahkan diri di kakinya, naikkan penyembahan di kakinya. Itulah sikap yang benar. Datang kepada Tuhan dengan permohonan yang benar, yaitu permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pastikan apa yang saudara doakan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perjuangkan, itu merupakan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, saudara akan kecewa. Pastikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar. Orang kusta itu sedang mengidap penyakit yang tidak ada obatnya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Saat ini, sekalipun masalah saudara sepertinya tidak ada jalan keluarnya, penyakit saudara sepertinya tidak mungkin sembuh, atau apapun yang masalah saudara, menjadi masalah saudara yang sepertinya tidak ada jalan keluar, dengar saudara, Yesus masih punya jalan keluar. Itu sebabnya datang kepada dia dengan iman yang benar. Yakinlah, percayalah bahwa dia sanggup campur tangan. Puji Tuhan, saudara, mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya
Saat ini Tuhan sedang memandang saudara, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat saudara datang kepada Dia dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar. Dan alami Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara, meneguhkan saudara di pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan saudara, dan terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.